Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di video ini, masih dengan pembahasan yang sama dengan video sebelumnya, yaitu kita masih membahas tentang bab metabolisme. Di video sebelumnya kita sudah mempelajari tentang pengertian enzim, pengertian metabolisme, struktur enzim, sifat-sifat enzim, kemudian faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Nah, bagi kalian yang belum mempelajari materi tersebut, silahkan cek videonya di sini. Oke, langsung saja. Kali ini kita akan bahas tentang materi selanjutnya, yaitu tentang katabolisme dan anabolisme. Nah, yang pertama kita bahas adalah katabolisme. Oke, kita review sedikit ya tentang metabolisme. Jadi metabolisme itu adalah suatu proses kimia ya yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Nah, metabolisme itu bisa meliputi katabolisme atau anabolisme. Nah, untuk katabolisme itu merupakan proses penguraian ikatan kimia kompleks menjadi ikatan kimia sederhana atau proses penguraian senyawa organik menjadi zat-zat anorganik. Jadi pada intinya katabolisme ini dia memecah senyawa yang kompleks atau organik menjadi zat-zat kimia sederhana atau zat-zat anorganik gitu ya. Jadi tujuannya si katabolisme ini semata-mata hanya untuk menghasilkan energi. Nah, senyawa organik itu apa saja? Nah, ini contohnya, yaitu glukosa, protein, lemak, vitamin, enzim. Nah, yang nantinya ini semuanya akan dipecah untuk menghasilkan suatu energi. Nah, sedangkan senyawa anorganik ini meliputi NaCl, karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan lain sebagainya. Gitu ya. Nah, jadi katabolisme ini kaitannya dengan aktivitas kita sehari-hari. Contohnya adalah ketika kita makan ya, ketika kita makan, makanan kita itu adalah senyawa organik. Nah, makanan kita itu harus dipecah terlebih dahulu atau diuraikan terlebih dahulu agar dapat membentuk energi. Nah, jadi kita bisa beraktivitas dengan baik karena kita sudah memperoleh energi dari makanan yang kita makan gitu ya. Nah, katabolisme karbohidrat ini terjadi melalui proses respirasi seluler atau respirasi sel. Nah, respirasi sel ini terbagi menjadi dua. Ada respirasi aerob dan respirasi anaerob. Nah, untuk yang respirasi aerob, ini respirasi yang membutuhkan oksigen. Sedangkan respirasi anaerob, ini adalah respirasi yang tidak membutuhkan oksigen. Nah, sekarang kita bahas terlebih dahulu tentang respirasi aerob. Nah, ini adalah proses dan hasil dari respirasi aerob yang sudah dirangkum dalam sebuah tabel. Nah, mari kita pelajari. Respirasi aerob. Nah, ini respirasi yang memerlukan oksigen bebas. Nah, respirasi aerob ini berlangsung melalui 4 tahapan. Yang pertama adalah glikolisis, yang kedua adalah dekarboksilasi oksidatif atau DO, yang ketiga adalah siklus Krebs, yang keempat adalah rantai transport elektron. Nah, untuk glikolisis yang pertama yaitu proses glikolisis. Nah, proses ini mengubah glukosa menjadi 2 molekul asam pirufat. Nah, proses glikolisis ini terjadi di sitoplasma, menghasilkan 2 NADH dan 2 ATP. Nah, ATP ini adalah energi yang nantinya akan berfungsi sebagai membuat tubuh kita itu menjadi dapat beraktivitas dengan baik gitu ya, energi. Selanjutnya, tahap yang kedua yaitu dekarboksilasi oksidatif. Nah, dekarboksilasi oksidatif ini merubah 2 asam pirufat yang tadi sudah dihasilkan di tahap glikolisis menjadi 2 asetil CoA plus CO2. Nah, proses ini dilakukan di matriks mitokondria. Jadi mitokondria itu ada bagian yang namanya matriks. Nah, kalau kalian belum paham, kalian coba cek lagi materi di kelas 2 tentang struktur sel dan organel-organelnya ya. Nah, tahap kedua ini menghasilkan 2 NADH tanpa dihasilkan ATP. Selanjutnya tahap ketiga yaitu siklus Krebs. Nah, siklus Krebs ini merubah 2 asetil CoA yang tadi dihasilkan di tahap DO menjadi 4 CO2.
Nah, proses ini dilaksanakan atau dilakukan di matriks mitokondria juga. Nah, hasilnya adalah 6 NADH, 2 FADH2, dan 2 ATP. Tahap yang terakhir yaitu rantai transport elektron. Nah, di sini meliputi 10 NADH dan 2 FADH. Nah, ini didapat dari NADH dan FADH yang sebelumnya dihasilkan di tahap-tahap sebelum rantai transport elektron ini. Nah, NADH dan FADH ini nantinya akan dikonversi menjadi energi semuanya. Jadi untuk 10 NADH itu menjadi 30 ATP, dan 2 FADH2 itu menjadi 4 ATP. Nah, bagaimana cara konversinya? Nah, kalian harus tahu bahwa 1 NADH itu sama dengan 3 ATP. Jadi, ketika kita mendapatkan 10 NADH, itu artinya setara dengan 30 ATP. Sedangkan untuk 1 FADH2, ini setara dengan 2 ATP. Jadi, kalau kita punya 2 FADH2, nah berarti dihasilkan 4 ATP. Nah, selanjutnya, kita total semuanya nih ATP yang dihasilkan. Itu 2 tambah 2 tambah 30 tambah 4. Totalnya adalah 38 ATP. Nah, kenapa di sini saya tulis 38 atau 36 ATP? Jadi sebenarnya total maksimal yang dihasilkan dari pemecahan glukosa itu maksimal didapatkan 38 ATP. Akan tetapi di sini ditulis 36. Jadi sebenarnya 2 ATP ini nanti akan digunakan kembali untuk proses glikolisis. Jadi glikolisis ini membutuhkan 2 ATP untuk menjalankan prosesnya, begitu ya. Makanya di sini ditulis 38 atau 36 ATP. Bagaimana? Jelas? Nah, sepertinya cukup kompleks ya, tapi jangan khawatir. Nah, di sini saya punya trik untuk menghafalkan seluruh proses ini gitu ya. Kalian bisa pakai singkatan glidosikte. Gli itu adalah glikolisis, do itu adalah dekarboksilasi oksidatif, sik adalah siklus Krebs, dan T adalah rantai transport elektron. Nah, glidosikte. Dan ATP yang dihasilkan yaitu urutannya sebagai berikut. 2, 0, 2, 34. Sedangkan NADH garing FADH2 yaitu 2, 2, 6 atau 2, dan 0. Jadi maksudnya 6 ini adalah NADH-nya dan 2 ini adalah FADH2-nya. Gitu ya. Jadi kalian akan lebih mudah menghafalkan proses ini. Oke. Kita lanjut ke respirasi anaerob. Nah, di sini respirasi anaerob, ini respirasi yang tidak memerlukan oksigen. Jadi, respirasi aerob, ada yang salah ya. Jadi, respirasi anaerob ini berlangsung melalui 2 jalur, yaitu glikolisis. Nah, yang kedua, itu optional. Jadi, bisa pembentukan alkohol atau pembentukan asam laktat. Ya, yang pertama glikolisis. Nah, tadi diingat-ingat, glikolisis ini mengubah glukosa menjadi molekul apa coba? Ingat nggak? Oke, benar. Jadi glikolisis ini mengubah glukosa menjadi 2 asam pirufat. Nah, 2 asam pirufat ini nantinya akan diproses. Bisa jadi pembentukan alkohol, bisa dibentuk menjadi asam laktat. Ya, tergantung nanti prosesnya seperti apa gitu ya. Nah, untuk pembentukan alkohol, jadi ini tadi, glukosa diubah menjadi etanol atau C2H5OH plus 2CO2 dan 2 ATP. Nah, jadi ATP yang dihasilkan dalam respirasi anaerob ini jauh lebih sedikit daripada respirasi aerob ya. Nah, contoh organisme yang melakukan fermentasi alkohol ini adalah ragi. Yang kedua, bisa diubah menjadi asam laktat. Nah, prosesnya adalah sebagai berikut. Glukosa diubah menjadi 2 asam laktat plus 2 ATP. Contoh organisme yang melakukan fermentasi asam laktat adalah bakteri asam susu yang menyebabkan asamnya susu gitu ya. Jadi kalian bisa lihat, kalian bisa bandingkan ya, respirasi aerob tadi itu dihasilkan dalam satu molekul glukosa itu dapat dihasilkan maksimal 38 ATP, sedangkan untuk respirasi anaerob itu hanya dihasilkan 2 ATP saja gitu ya. Oke.
Selanjutnya kita bahas tentang anabolisme. Nah, anabolisme ini kebalikan dari katabolisme tadi. Kalau katabolisme itu adalah pemecahan senyawa kompleks, kalau anabolisme ini adalah proses pembentukan senyawa kompleks dari senyawa sederhana atau proses penyusunan senyawa organik dari zat-zat anorganik. Nah, anabolisme karbohidrat itu ada dua, ada gluconeogenesis atau proses pembentukan karbohidrat dari molekul-molekul non-karbohidrat, dan fotosintesis, yaitu pembentukan karbohidrat dengan bantuan energi cahaya atau foton. Nah, kita bahas fotosintesisnya ya. Terdiri dari dua proses. Yang pertama ada reaksi terang, yang kedua ada reaksi gelap. Nah, yang pertama reaksi terang. Nah, reaksi terang ini terjadi pada tilakoid atau grana di kloroplas. Nah, kalian harus tahu strukturnya kloroplas ini seperti apa ya. Kalian bisa cek lagi di materi kelas 2 tentang sel ya. Terjadi di grana kloroplas. Nah, pada reaksi terang ini terjadi proses fotolisis. Nah, fotolisis ini apa? Fotolisis ini adalah pemecahan air sehingga dihasilkan oksigen. Jadi oksigen dihasilkan dari pemecahan H2O. Nah, kalian bisa lihat di sini ada H2O mengalami proses sehingga dihasilkan oksigen, gitu ya. Reaksi tergantung pada cahaya untuk mengubah energi cahaya menjadi energi kimia berupa ATP dan NADPH. Nah, selain dihasilkan oksigen, di proses ini juga dihasilkan ATP dan NADPH. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya adalah reaksi gelap. Reaksi gelap ini terjadi pada stroma kloroplas ya. Kemudian reaksi yang dapat atau bukan harus berlangsung dalam gelap karena enzim-enzim untuk fiksasi CO2 pada stroma kloroplas tidak memerlukan cahaya tetapi memerlukan ATP dan NADPH yang dihasilkan dari reaksi terang gitu ya. Nah, pada reaksi gelap ini membutuhkan CO2 ya, membutuhkan CO2 dan ATP serta NADPH untuk menghasilkan gula atau glukosa dan menghasilkan NADP+ dan ADP. Nah, NADP+ dan ADP ini dibutuhkan untuk proses reaksi terang, gitu ya. Sedangkan reaksi gelap ini membutuhkan ATP, NADPH, dan CO2. Sampai sini paham? Oke. Nah, sampai sini dulu pembahasan kita mengenai katabolisme dan anabolisme. Semoga penjelasan yang saya berikan ini cukup jelas dan bermanfaat bagi kalian dan membantu kalian dalam proses belajar khususnya di era pandemi ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.